مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah zuhur rahimakumullah. Sementara kita menunggu saudara-saudara kita yang ambil wudhu dalam perjalanan, mari kita sama-sama kembali mengulang-ulang pentingnya agama dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ulang-ulanglah kembali, kata Allah, ingatkan kembali, karena mengingat ini bermanfaat bagi orang yang ada iman dalam hatinya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang terbatas ini kita akan mencoba kembali mengulang pentingnya kita berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, mengendalikan, menguasai seluruh apa saja di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat. Semua tunduk atas perintah Allah, berjalan atas kehendak Allah, berlaku terjadi segala sesuatu dengan izin, kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun yang terjadi di luar kontrolnya Allah, di luar pengendalian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT zat yang maha kuasa, maha sempurna, maha kuat, maha kaya, maha segala-galanya. Sementara kita ini adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk yang terbatas, banyak kekurangan, banyak kedaifan. Khuliqal insana dha'ifa, kata Allah. Diciptakan manusia dalam keadaan dhaif, lemah. Banyak hadir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mampu kita kerjakan. Banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka Allah Ta'ala berikan jalan kepada kita bagaimana kita menghadapi apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Inilah dikatakan dengan doa. Doa silahul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau sabdakan, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Doa itu adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Ketika hadirin perang Uhud, ketika peperangan Badar, maka sahabat hanya berjumlah 313 orang saja. Perlengkapan, persiapan sudah maksimal dilakukan, namun memang hanya terbatas sedikit saja personal, 313 orang saja. Sementara musuh hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan jumlahnya. Namun sahabat-sahabat ini, mereka hadir Allah Ta'ala mengandalkan bukan kekuatan diri mereka. Mereka buat persiapan zahir, tapi batinnya mereka serahkan seluruhnya kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah firmankan dalam Quran, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Betapa banyak, kata Allah, pasukan yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah, karena izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semalam suntuk sebelum peperangan terjadi, Nabi SAW berdoa di hadapan Allah sambil berurai air mata. Sahabat-sahabat ada yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga telah dalam kehidupan mereka banyak kisah bagaimana dengan doa ini Allah SWT tolong mereka. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, karena berdoa ini juga perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan beri kepada kamu, kata Allah. Bahkan dalam ayat katakan, orang yang sedikit berdoa, apalagi malas berdoa, ini adalah termasuk orang-orang yang sombong, kata Allah. Merasa diri kita mampu. Ar-ro'a mustabna, manusia ini kebanyakan merasa dirinya mampu, merasa dirinya kaya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya bisa. Sementara orang yang banyak berdoa, Bapak dan Ibu, ketika itulah dia meletakkan dirinya sebagai posisinya sebagai hambanya Allah. Merasakan kita ini tidak mampu buat apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Hanya Allah yang kuasa. Allah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hebat. Maka
Suatu kali hari Allah SWT seorang wanita bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang sahabiah yang ikut masuk Islam di awal-awal masa keislaman. Maka satu kali baginda Nabi SAW telah mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Ummu Salamah, ketika kamu mendapatkan suatu musibah, suatu ujian, suatu yang tidak disenangi, maka kata Nabi SAW, setelah kamu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hendaklah kamu baca doa berikut ini, kata Nabi. Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW sabdakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang kau berikan kepadaku, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik daripadanya. Maka Ummu Salamah kemudian menghafal doa ini. Dalam hadis diceritakan, hadis Allah SWT dalam kitab hadis, Ummu Salamah radhiyallahu menceritakan kisahnya sendiri. Ketika saya telah hafal doa ini, setelah beberapa tahun kemudian datanglah suatu musibah dalam kehidupan saya, yaitu suami saya meninggal dunia. Ibu-ibu paham ini, Pak sayang ke laki, yang sayang ke suami. Ketika dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka begitu sedih. Ini adalah satu musibah apa ini? Walana balanakum bisyai'in al-khawfi wal ju' wa naqsin al-amwali wal anfus. Kekurangan diri, kekurangan jiwa ini termasuk ujian daripada Allah. Maka kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika itulah saya kembali mengucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada saya. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang kau berikan kepadaku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, beberapa bulan kemudian setelah masa iddahnya habis, apa yang terjadi? Ketika suaminya meninggal, dia baca doa, berikanlah pahala kepadaku, gantilah dengan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian bapak dan ibu Ummu Salamah radhiyallahu anha dilamar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah beliau istrinya baginda Nabi. Kematian suami menjadikan musibah dapat pahala, kemudian diganti oleh Allah dengan suami yang lebih baik, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia yang pernah Allah Taala ciptakan. Suatu kali Abu Darda radhiyallahu beliau sedang di dalam masjid. Ketika itu hadirin Allah, tidak ada acara, tidak ada kegiatan di dalam Masjid Nabawi, tidak ada ceramah, tidak ada pengajian, tidak ada hadis yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda ini sendirian ada di sudut masjid. Berlama sekali dia di dalam masjid. Maka kemudian datanglah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri daripada Abu Darda. Wahai Abu Darda, sahabatku, apa yang menjadikan engkau, apa yang membuat engkau berlama-lama di masjid padahal tidak ada kegiatan di masjid? Maka kata sahabat Abu Darda radhiyallahu, ya Rasulullah, sesungguhnya utangku banyak ya Rasulullah. Saya memiliki utang yang banyak. Kalau saya berkeliaran di luar nanti berjumpa dengan orang yang saya berutang kepadanya, sementara saya tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya ya Rasulullah. Ya kata Nabi SAW, mau engkau ajarkan satu doa, kalau engkau rutinkan membaca di pagi dan sore, maka Allah Ta'ala akan mudahkan engkau untuk membayar hutang. Mau ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Suatu kali hari Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat juga, dan banyak sebenarnya kisah-kisah di dalam kehidupan sehari-hari sahabat yang kemudian Nabi SAW memberikan doa kepadanya, sehingga kemudian dengan doa dari hati yang sungguh-sungguh Allah Ta'ala tolong mereka. Ada kisah dari Allah SWT, satu orang di zaman sahabat, zaman sekarang terjadi. Ketika satu orang sahabat yang lama berkunjung kepada saudaranya, kawan semasa sekolah dulu. Jika dia datang ketika orang azan, maka anak-anaknya semua segera berwudu, segera sholat. Maka yang tamu ini bertanya kepada tuan rumah, saya lihat anakmu tanpa disuruh langsung sholat, langsung berwudu, langsung sholat, tanpa disuruh saya untuk menyuruh anak saya sholat nih. Masya Allah, susah ini luar biasa. Apa rahasianya, apa resepnya? Maka kata tuan rumah, tiap hari
5 kali sehari sekurang-kurangnya saya doa kepada Allah. Sebenarnya doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui Ibrahim AS, yaitu dalam surah Al-Ibrahim ayat 40. Rabbi ji'alni muqimas salata wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menjaga salat. Ya Allah, terimalah doaku ini. Kata tuan rumah, setiap hari 5 waktu sekurang-kurangnya saya doa ini kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang tetap menjaga salat, dan begitu juga dan anak keturunanku supaya mereka menjaga salat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, aku doa amalkan doa ini kata tuan rumah, sehingga pada dari Allah Taala mudahkan aku menjaga salat, kemudian Allah Taala pun mudahkan anakku untuk senantiasa menjaga salat. Ini pelajaran penting bagi kita Bapak dan Ibu, apapun keadaan kita, hendaklah kita senantiasa berdoa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu doa hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi radhiyallahu anhu, bila katakan, yang maksudnya lebih kurang, apabila satu orang mendapatkan melihat orang lain dapat musibah. Kalau tadi kita dapat musibah, ya Allah balaslah, berikanlah pahala atas musibahku dan balaslah lebih baik. Ketika orang lain dapat musibah, orang lain dapat kecelakaan, penyakit, bangkrut, apapun hal yang tak diinginkan, kata Nabi SAW, kemudian dia baca doa ini. Orang lain dapat musibah apa? Orang lain dapat musibah, dapat masalah, kita baca doa ini. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan menghindarkan kita yang melihat orang lain dapat musibah itu, bila membaca doa ini, apapun musibah itu selama hidup kita. Hadis Imam Tirmizi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma badalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka Allah SWT, mari kita hafal doa ini. Mari kita baca sama-sama Pak. Alhamdulillahilladzi afani mimma badalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi jangan kare-kare lo Pak. Pak kawan orang stroke beko aja kare-kare alhamdulillah. Mandang alhamdulillah kita berang kawan. Tapi lebih pelan-pelan. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan aku dari musibah yang diberikan kepada engkau dan memberikan aku kemuliaan dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Bapak-bapak dan ibu ingin menghafal doa aku, kini waklah mudah. Tinggal buka ketik saya di Google. Apa itu doa ketika melihat orang lain dapat musibah. Kalau ketika awak yang dapat musibah, doanya pertama baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, balaslah, berikanlah pahala dari musibah yang kau berikan kepadaku dan ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Kalau orang lain yang dapat musibah, nampak dia doanya itu tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu saja Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala dapat kita sampaikan. Doa inilah senjatanya bagi orang yang beriman. Doa mukhul ibadah kata Nabi. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Bahkan solat itu Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk daripada bagian daripada doa. Karena di dalam solat itu sendiri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.